Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan dari PG PAUD kelas RPL di mata kuliah kewirausahaan. Saat ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kelima. Setelah semua bunda-bunda dan Anda kemarin telah mencoba untuk melakukan sesuatu komunikasi bisnis yaitu promosi digital konten baik melalui Instagram, YouTube, Canva ataupun metode lainnya. Maka di pertemuan berikut ini kita akan banyak membicara bagaimana sebenarnya strategi dalam penggunaan bahasa yang terkait dengan konten. Namun sebelum masuk ke dalam tips-tips pembuatan kalimat-kalimat tersebut yang sesuai dengan konten atau yang sesuai dengan istilahnya hype-nya anak muda sekarang yang membacanya, perlu kita ketahui seperti apa sih teori-teori dalam komunikasi bisnis tersebut. Baik, izinkan saya untuk melakukan share PPT kita hari ini. Adapun PPT yang saya share ini dapat diunduh di GCR kita. Silahkan untuk mengunduh GCR dan khusus untuk minggu ini, karena ini adalah hari terakhir di mana merupakan minggu terakhir di tahun 2021, maka saya liburkan dari tugas-tugas bagi bunda-bunda. Selamat menikmati di Selasa ini, selamat menikmati weekend bersama keluarga, selamat menikmati tahun baru juga yang akan berlangsung di malam hari nanti. Baik, saya akan mulai melakukan share. Baik, ini adalah strategi komunikator dalam komunikasi bisnis. Baik, kemudian saat ini bisnis Indonesia itu tumbuh dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi seperti bisnis di bidang kuliner, jasa, transportasi, startup dan segala macam. Kuliner yang kita tahu itu sekarang sudah masuk di e-commerce, di mana Shopee mengeluarkan andalan yaitu adanya Shopee Food di sana. Adapun perkembangan bisnis Indonesia juga dipengaruhi oleh dengan adanya revolusi industri yang sekarang ini bisa dikatakan bukan revolusi industri, kita sudah masuk di era digital, di mana teknologi itu berkembang pesat secara otomatisasi di segala bidang kehidupan. Termasuk kebiasaan masyarakat juga berubah melalui perkembangan teknologi-teknologi tersebut. Dunia bisnis tidak terlepas dari adanya komunikasi, karena komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan pendapat, ide, gagasan, lalu bagaimana kita share tentang cerita kita, dan salah satu sharing cerita juga atau share mengenai cerita produk itu pun ditangkap oleh pembentukan aplikasi salah satu e-commerce yaitu Tokopedia. Tentunya benar-benar sudah melihat bahwa di Tokopedia ketika Bunda membuka apps tersebut, ada beberapa konten yang dilakukan secara videografis. Jadi intinya bagaimana penjual itu menginginkan dapat berinteraksi langsung, membuktikan mengenai produk mereka yang mereka jual ini secara langsung, secara live untuk para konsumennya. Nah, ini merupakan salah satu hal juga pengelolaan komunikasi yang dikatakan untuk mempertimbangkan keefektifan bagaimana memperlihatkan produk jadinya, bagaimana kalau kita bicara mengenai pembuktian, nah ini pembuktian tentang produk itu sendiri kepada para calon pembelinya, di mana ini merupakan juga tuntutan bagi semua karyawan maupun owner dari bisnis online tersebut untuk bisa mampu menggunakan digitalisasi dan mengetahui bagaimana inovasi digital juga secara Tokopedia tadi melalui aplikasi tersebut, dan semua ini juga bisa kita pelajari dari pertama kali sih sebenarnya ketika kita sudah bicara mengenai YouTube. Nah, YouTube itu sama halnya dengan kita record apapun yang kita lakukan seperti yang saya lakukan sekarang, itu juga bisa panjenengan lakukan, yaitu take record yang Anda kemukakan, kemudian dipublikasikan melalui channel tertentu, di channel YouTube yang mungkin bisa dilihat oleh banyak orang, ataupun di channel-channel tertentu dalam satu website pengelolaan aplikasi tertentu. Nah, oleh karena itu pentingnya komunikasi ini harus dijaga juga dan harus diperhatikan oleh beberapa perusahaan-perusahaan bisnis online agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, inovasi pun dapat terwujud. Sekalipun adanya pandemi, kalau Bunda-Bunda perhatikan juga, sekarang di perbankan, yang dulunya kita tahu bahwa perbankan itu apabila kita
komplain gitu kan, kita memberikan feedback kepada pelanggan, kita berikan feedback kepada perbankan, bank itu akan menyediakan jasa customer service online, ya kan, telepon. Nah, sekarang customer service online itu sudah mulai bergeser dengan adanya chatbot. Apa itu chatbot? Chatbot itu kalau Bunda perhatikan juga di aplikasi salah satu perbankan gitu, itu akan ada chatbot. Kita akan bisa langsung terkoneksi tanpa perlu harus menunggu. Sekalipun terkena antrian penunggu itu pun hanya beberapa detik saja. Lalu kemudian langsung ada yang langsung merespon seperti itu. Seperti halnya kita melakukan komplain atau feedback gitu ya ke perbankan, tapi melalui chat. Itu akan jauh lebih komunikatif karena kalau kita lihat juga banyak orang itu akan lebih bisa berkomunikasi dengan chat, dengan menulis dibandingkan ketika bertemu langsung lalu berbicara. Nah, itu adalah salah satu upaya bagaimana faktor psikologis manusia kemudian ditarik dalam suatu aplikasi. Dan penggunaan ini pun juga seharusnya bisa digunakan semaksimal mungkin oleh panjenengan apabila panjenengan ingin berbisnis secara online. Kenali apa saja yang ada di commerce ini, kelebihan-kelebihannya, dan gunakan semaksimal mungkin untuk bisa berinovasi dan terus memberdayakan bagaimana komunikasi ke pelanggan. Dan perkembangan teknologi di bidang digital semakin pesat. Kita tahu tadi, kita banyak cerita di sana. Era digital yang sering terjadi saat ini membawa perubahan baru di kehidupan manusia. Manusia tentunya tidak bisa lepas dari teknologi. Elektronik tentunya, gawai. Dalam beberapa detik saja atau berapa jam saja kita bisa tidak meninggalkan handphone kita. Atau jangan gitu, ketika Bunda tertinggal handphone Bunda, apakah Bunda merasa tidak nyaman? Karena tahu bahwa segala macam memori yang ada di handphone itu merupakan memori-memori yang bisa menunjang keberadaan Bunda saat itu yang mungkin sedang berada dalam komunitas tertentu, pertemuan komunitas seperti itu kan. Lalu kemudian kita bicara digital, kalau lebih ke arah digital lagi itu tumbuh dari apa sih, dari angka-angka binari 101010 seperti itu. Perkembangan teknologi dengan sistem digital membuat pengembangan di segala bidang seperti ekonomi, olahraga. Kalau panjenengan tahu kemarin ada bola, sekalipun Indonesia kalah nggak apa-apa, maupun komunikasi yang terjadi memicu timbulnya di era digital ini. Dan banyak sekali dukungan-dukungan support seperti yang dilakukan oleh Indonesia untuk timnya sepak bola kemarin. Bagi itu adalah tim bagaimana mensupport secara digital. Lalu kemudian era digital ini lahir dengan adanya jaringan internet, diawali dengan adanya IoT. Panjenengan kalau mendengar IoT, apa itu IoT? Itu IoT adalah Internet of Things. Jadi ini muncul ketika ada website, lalu kemudian muncul blog. Mungkin mudah-mudahan pernah memperhatikan bagaimana banyak sekali perkembangan pengenaan blogger-blogger yang ada di Indonesia, penulis-menulis yang ulung sekali di sana. Lalu kemudian ini memberikan banyak informasi, dan informasi ini pun juga terselip sesuatu hal yang terkait dengan menjual baik jasa maupun suatu produk yang mereka jual itu. Dan ini merupakan salah satu upaya bagaimana pengkomunikasian suatu bisnis itu bisa berbarengan searah. Era digital merupakan salah satu keadaan di mana perangkat komunikasi menjadi semakin dominan di kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari ini. Lalu kemudian komunikasi merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia bisnis. Komunikasi sangat diperlukan dalam dunia bisnis untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat dengan cara yang efektif. Para pelaku bisnis, baik yang berskala kecil maupun besar pun, itu melakukan komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tentunya bagaimana membina kedekatan dengan para pelanggan ataupun calon pelanggannya. Pelaku bisnis itu dituntut untuk menyampaikan pesan secara komunikatif, secara efisien, dengan menggunakan berbagai media dan cara komunikasi yang ada, tentunya digitalisasi. Dan itulah suatu pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa dilakukan. Sekarang itu biasa dilakukan secara digital.
Dengan demikian, komunikasi bisnis dapat dilakukan melalui tidak hanya berbicara seperti ini, tapi melalui media. Kalau kita bicara mengenai menilik terlebih dahulu, gitu kan ke zaman dahulu, komunikasi komunikasi itu bisa dilakukan melalui sinyal, simbol maupun perilaku kepada para penerima. Lalu kemudian komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, dan instruksi. Kalau kita bicara instruksi, panjenengan mungkin pernah melihat bagaimana di salah satu media online gitu, mereka memberikan instruksi edukasi penggunaan produk. Nah, instruksi penggunaan atau edukasi penggunaan produk itu merupakan suatu instruksi yang memiliki tujuan tertentu dalam menggunakan produk yang panjenengan beli, misalkan seperti itu. Plus juga sebenarnya adalah pembuktian bagaimana kerja atau sistem kerja dari suatu produk yang dijual ini. Komunikasi dilakukan secara komunikator dalam bentuk verbal seperti yang saya lakukan ataupun non verbal berupa tulisan. Ya, biasanya panjenengan kalau beli sesuatu pasti di sana ada buku. Nah, bagaimana buku kecil tersebut itu uh, memberikan instruksi banyak mengenai suatu produk yang panjangan beli. Tapi kalau sekarang sudah beralih ke arah digital, buku tersebut sudah masuk ke dalam era digitalisasi di mana kita biasanya tinggal scan kode, lalu kemudian atau masukkan kode tertentu, lalu muncul buku ini dalam bentuk PDF atau e-book, electronic book. Unsur-unsur komunikasi bisnis ada pun seperti berikut. Satu, komunikator, yaitu si pemberi pesan. Ya, lalu kemudian komunikan itu yang menerima pesan. Atau kita bisa bicarakan sebagai gini. Mungkin panjenengan karena ini PG PAUD sudah mengetahui bagaimana komunikasi yang terjalin, bahwa pemberi pesan itu adalah penerima pesan itu adalah receiver, ya kan? Penerima pesan adalah receiver. Kemudian pemberi pesan itu adalah sender. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, pesan atau informasi yang akan disampaikan harus seefektif dan seefisien mungkin. Umpan balik pun dimasukkan sebagai bentuk dari tanggapan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pesan itu diterima atau tidak. Kemudian 5, saluran sebagai perantara atau media untuk menyampaikan pesan itu pun harus seefektif dan seefisien mungkin. Dalam dunia bisnis terdapat istilah strategi bisnis. Strategi bisnis diperlukan ketika seorang itu mulai membangun peluang usaha. Tanpa adanya strategi bisnis yang matang dan terencana, akan sulit bisnis tersebut akan berkembang. Strategi komunikasi bisnis menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan yang memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan suatu aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan pengaruh lingkungan yang selalu berubah. Strategi yang digital mengatakan dengan jelas lingkungan digital yang diinginkan oleh perusahaan. Adapun jenis organisasi pun seperti apa pun yang akan dijalankan juga terlihat jelas di sana. Adapun penentuan sasaran komunikator, yang pertama adalah kita harus mengenali dan mengadakan hubungan antar satu dengan lainnya, ya kan. Lalu kemudian di era digital ini bentuk komunikasi itu semakin berkembang, sarana komunikasinya pun beragam. Ada dawai, situs maupun media sosial, komunikasi juga perlu tahu cara berkomunikasi yang tepat dan efektif kepada target pasar melalui berbagai sarana atau alat yang digunakan. Adapun sasaran aksi atau action objektif adalah mencari keuntungan yaitu penjualan barang maupun jasa. Lalu aspek apa sih yang sebenarnya mempengaruhi komunikator? Yang pertama adalah kredibilitas. Bagaimana seperangkat persepsi komunikan atau sender tentang sifat-sifat komunikator. Kredibilitas sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu expertise, keahlian dalam berbicara, lalu kemudian trustworthiness, itu dapat dipercaya untuk ketika produk itu sampai, dipegang, kemudian digunakan, bagaimana kualitas produk itu bisa benar-benar terasa oleh para penggunanya. Kemudian yang kedua, atraksi komunikator. Seperti misalkan kalau kita bicara atraksi komunikator, tentunya seperti yang saya katakan tadi, ada di YouTube, kemudian ada juga di Tokopedia yang secara langsung live menjelaskan mengenai penjualan atau lelang, auction online, gitu, giveaway saat dilakukan momen-momen tertentu di event-event tertentu. Kemudian ketiga, kita akan bisa melihat sebenarnya titik poinnya adalah kekuasaan atau source power yang dimiliki oleh setiap e-commerce ataupun setiap digital area di salah satu perusahaan itu. Semakin banyak opsi-opsi digital yang mempermudah pelanggan untuk melakukan sesuatu,
semakin banyak source-nya berarti semakin baik. Itulah dikatakan kalau kita bicara, kita contohkan sebagai contohnya aplikasi Gojek. Di aplikasi Gojek zaman dahulu itu hanya berupa pengiriman barang, menerima barang, lalu kemudian setelah itu berkembang hingga sampai kepada layanan jasa fasilitas-fasilitas tertentu lainnya. Seperti misalnya Go Massage, Go Beauty, Go Health, dan lainnya. Itu merupakan pelengkap yang memperlengkap suatu varian yang ada di Gojek. Ini adalah semakin banyak variannya, semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin terlihat trustworthy-nya, semakin kredibel juga perusahaan tersebut. Nah, kalau bicara mengenai kredibilitas, ini adalah persepsi bagaimana komunikan, yaitu si sender ini. Jadi si sender ini sendiri akan bisa pede kalau kita bisa lihat bahwa kami memiliki banyak opsi, kita memiliki banyak kelebihan dibandingkan yang lainnya. Karena kredibilitas itu merupakan masalah persepsi. Karena sarana yang diberikan itu merupakan persepsi yang akan diterima oleh para konsumennya. Kredibilitas itu sendiri berubah tergantung pada perilaku dari para komunikan, yaitu sender itu sendiri, dan bagaimana cara menyampaikannya, kemudian bagaimana si calon customer ini merasakan dari pembahasan situasi dan topik yang akan dibahas saat itu. Lalu kemudian kalau kita bicara bahwa syarat komunikator dalam si bisnis, tentu yang pertama belas kasih. Kalau kita bicara mengenai belas kasih, mungkin panjenengan bisa melihat bagaimana atraktifnya kita attract gitu, kita tertarik untuk melihat, maaf saya contohkan YouTube-nya Pak Baim, Pak Baim Wong, kita kan bisa melihat bagaimana ketika Pak Baim Wong melakukan belas kasih di sana, itu merupakan salah satu komunikator cara untuk setiap pemirsa YouTube-nya gitu merasa ini adalah salah satu hal yang memberikan manfaat. Lalu kemudian apa yang kita bisa juga memberikan manfaat, atau kapan ya saya bisa menjadi penerima manfaat dari Mas Baim, karena seperti akan muncul dua kubu seperti hal ini. Lalu kemudian kita juga bisa melihat ketika kita melihat YouTube di sana, bagaimana kerendahan hati juga ditampilkan. Semakin rendah hati orang tersebut, semakin kita bisa menilai bahwa orang ini yang terutama ketika kita bicara orang yang ditaruh, kemudian ditempatkan di YouTube atau ditempatkan untuk di depan media, mereka akan menjadi frontliner suatu produk tertentu atau beberapa produk lain di belakangnya. Semakin baik dia menempatkan dirinya, maka itu berarti dia menempatkan posisi produknya di mata seluruh pemirsanya. Nah, lalu kemudian ada beberapa isyarat-isyarat verbal pada saat melakukan komunikasi, itu juga bisa dilihat. Oleh karenanya, beberapa tahun yang lalu itu banyak sekali mulai bermunculan pengetahuan mengenai bagaimana melihat gestur, baik wajah maupun perilaku dari badan ini pada saat bertemu. Karena memang itu isyarat verbal, non-verbal yang tidak terlihat pada saat kita melakukan komunikasi pada seseorang. Lalu itu ada kaitannya dengan kebijakan apa sih atau strategi apa saat kita akan melakukan komunikasi, ketika kita bisa melihat gestur-gestur tertentu yang terjadi pada saat komunikasi terjadi. Lalu kemudian kelima, akuntabilitas memang itu merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian kembali lagi kepada belas kasihan, maka ada empati di sananya. Dan ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Lalu kemudian strategi dan teknik komunikasi bisnis dalam aspek komunikator. Yang pertama, strategi komunikasi bisnis. Lalu yang kedua adalah teknik komunikasi bisnis dalam aspek komunikator. Kalau semua ini panjangan bisa lihat ya, saya akan lebih kepada penjelasan bagaimana membuat suatu komunikasi untuk suatu bisnis. Jadi seperti ini, saya akan membuat suatu kalimat, panjangan pasti akan tertawa. Buah manggis, buah kedondong, mau jualannya manis, simak tips buah ini dong. Nah, itu hal
tips-tips kata-kata kalimat seperti itu kadang-kadang bisa membuat orang yang melihat pun juga tertawa. Nah, itu adalah salah satu trik-trik kita dalam melakukan suatu komunikasi. Baik, seperti tadi, buah manis, buah kedondong. Oh, jualannya manis? Mari kita lihat tips di bawah ini. Jadi, pertama, tips-tips yang akan saya utarakan, satu, Panjangan harus tahu, kenali unique selling points, atau kalau kita bicara unique selling point adalah seperti apa sih produk yang Anda jual ini? Apakah memiliki keunikan tertentu? Apa kelebihan dari produk ini? Kelebihan inilah yang kemudian ditonjolkan pada saat membuat komunikasi ke para calon-calon pelanggan ini. Lalu kemudian setelah itu ingat, bila panjenengan bisa, mohon untuk membuat website di toko online panjenengan. Website itu bisa 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 berupa mungkin blog, Blogger, WordPress. Itu bisa WordPress dibentuk seperti website dan banyak sekali website-website yang sekarang ini dalam bentuk WordPress ataupun blog yang gratis. Nah, di sana panjenengan bisa lebih banyak bercerita, lebih lengkap. Mungkin juga sebelum panjenengan melakukan komunikasi dengan cara take record gitu kan, panjenengan bisa membuat skrip. Nah, di skrip itu panjenengan tulis ulang di blog atau WordPress ini, tapi jauh lebih lengkap. Dan itu salah satu upaya bagaimana berdekatan dengan para calon pelanggan. Dan ingat bahwa WordPress tadi atau blog atau website yang berbasis blog ini sertakan pula di dalam toko online panjenengan, atau mungkin akan jauh lebih bagus lagi ketika panjenengan masukkan di dalam deskripsi status WA panjenengan atau line panjenengan atau WA khusus untuk bisnis ataupun Instagram khusus untuk bisnis panjenengan. Lalu kemudian, nah, yang ketiga ini jauh lebih ke analisis. Kita mungkin, panjenengan mungkin pernah banyak sekali mendengar mengenai kata-kata statistik. Dan memang ketika kita bicara data, statistik itu yang bisa melihat siapa sajakah di daerah mana sajakah melalui Google panjenengan bisa melihat. Namanya Google Analytics. Daerah mana yang lebih banyak membuka share dari yang panjenengan lakukan. Misalkan share untuk link Topet panjenengan, lalu kemudian share untuk link YouTube panjenengan. Nah, itu bisa dilihat juga di sana seperti apa. Lalu kemudian yang keempat, menggunakan strategi konten marketing. Nah, sebenarnya strategi konten marketing ini sudah mulai saya asah ketika 2 pertemuan sebelumnya hingga pertemuan terakhir kemarin dengan tugas tertentu. Nah, konten-konten marketing ini merupakan salah satu strategi bagaimana menarik audiens terhadap produk-produk yang panjenengan buat. Lalu, jangan terlalu berbelit dan gunakan kalimat yang sangat singkat sekali. Lalu kemudian aktif di media sosial. Ketika kita berbisnis secara online, maka diharapkan panjenengan itu sudah pasti diharuskan untuk selalu konsisten dalam membuat konten, selalu konsisten juga di media sosial. Lalu kemudian setelah itu bagaimana email marketing pun juga harus Anda lakukan di sana. Terutama untuk beberapa pelanggan yang dulunya merupakan pembeli tapi tidak pernah melakukan pembelian lagi. Nah, dikirim ulang. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengetahui emailnya apa, bagaimana? Biasa itu semua sudah terkoneksi langsung ketika panjenengan masuk di satu e-commerce tersebut, itu siapa yang membeli, itu sudah terlihat. Dan malah kalau kita bicara mengenai, maaf saya banyak bicara Tokopedia karena saya pengguna Tokopedia. Di Tokopedia itu panjenengan bisa bisa melihat juga dan bisa berkirim kabar kepada seluruh pelanggan-pelanggan yang dulu pernah membeli produk panjenengan. Nah, panjenengan berpromosi langsung kepada mereka melalui sistem chat. Lalu kemudian yang ketujuh, ini memang lama sih, tapi ini banyak digunakan juga sampai dengan sekarang, yaitu word mouth of marketing atau yang kita sebut dengan WOM. Lalu kemudian yang ke-8, iklankan bisnis lewat Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan segala area. Ingat,
promo, 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 lakukan semakin banyak promo. Itulah yang dikatakan mengapa setiap event 12-12, 1-1, ya kan? Yang Januari nanti ada, lalu kemudian banyak sekali event-event terkait promo-promo itu, ada juga giveaway seperti itu. Lalu kemudian giveaway ini dikaitkan dengan mungkin ada kaitannya dengan hari-hari perayaan misalkan 10 November atau 17 Agustus seperti itu. Lalu kemudian yang ke-10, buat deskripsi produk untuk lebih menarik dan lebih unik lagi sehingga orang jauh lebih memperhatikan produk Anda. Baik, lalu kemudian itu adalah teknik-tekniknya secara realnya, dan ini adalah strategi komunikasi bisnis dalam aspek komunikator kalau kita bicara mengenai teorinya. Dalam sebuah perusahaan, strategi merupakan rencana ataupun pilihan tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi suatu organisasi di mana masa depan atau bagaimana cara mencapai keadaan diinginkan. Strategi itu merupakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan ke dalam taktik untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Ingat, strategi komunikasi sebagai senternya itu yang pertama announcing, motivasi, edukasi, informasi, dan supporting decision making. Langkah apa yang harus diikuti untuk strategi komunikasi? 1. Kenali siapa yang menjadi receiver Anda. 2. Sebelum melakukan informasi, susun pesan. Buat skrip terlebih dahulu. Ketiga, tetapkan metode dalam aspek dunia komunikasi seperti bagaimana cara pelaksanaannya, lalu kemudian dibuat menarik mungkin seperti yang ada di TikTok, di Instagram Reels seperti itu, bagaimana bentuk konten isinya, ya kan? Lalu selanjutnya ingat ada beberapa metode yang berupa informatif, ada juga berupa metode edukatif ataupun dua-duanya. Selanjutnya kita ada koersif, yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Biasanya ini dilakukan oleh beberapa yang terkait dengan peraturan. Ini kalau kita bicara mengenai koersif ya. Lalu ada juga metode persuasif, merupakan suatu cara untuk mempengaruhi komunikasi dengan cara brainstorming, kita membuat suatu pemikiran, kita memetik pertanyaan, diakhiri oleh pertanyaan juga ketika kita sudah melakukan informasi, agar si receiver itu tergelitik untuk mencoba dan menjawab pertanyaan kita. Lalu kemudian teknik komunikasi bisnis untuk sebagai komunikator ataupun sender, suatu pesan itu dikomunikasikan sudah harus jelas isinya, karenanya harus deskrip seperti itu. Lanjut lagi, bahwa jangan ingat bahwa ini ada beberapa hubungan dengan teknik komunikasi. Bagaimana mengasosiasikan suatu pesan, mengintegrasikan ke dalam suatu bentukan desain, ya kan? Lalu bagaimana juga memberikan teknik ganjaran itu seperti memberikan hadiah seperti itu kepada para receiver. Lalu kemudian setelah kita memberikan hadiah, ada teknik tataan, menyusun pesan-pesan komunikasi agar terlihat enak, lalu nyaman untuk didengarkan, atau juga malah tergugah merasa seperti itu. Lalu ada teknik red hearing, di mana ini seni seorang sender ya, untuk meraih kemenangan dalam perdebatan, biasanya argumentasi seperti itu. Lalu selanjutnya ada persepsi. Nah, persepsi ini juga bisa diupayakan dan dibentuk oleh si sender ini. Dan sudah pasti keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi semakin nyata sejak adanya era digitalisasi. Sama dengan di era digitalisasi, semakin kepo terhadap digitalisasi, bagaimana cara menghubungkan suatu pesan, bagaimana cara membuat suatu pendidikan yang lebih menarik, itu semua sudah ada dan tidak berbayar dan gratis. Seperti misalkan Canva. Nah, ada beberapa website-website yang sama seperti Canva, itu yang bisa panjenengan dapatkan. Ada juga beberapa hal lagi kalau kita bicara mengenai ini video, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa Anda unduh dan Anda lihat sendiri di aplikasi Google Play. Jadi sekali lagi silahkan, semakin banyak bisa menggunakan, semakin kepo dan melihat seperti apa tools-tools yang ada di Google Play di Android ini, semakin bagus panjenengan bisa mengerti
Dan itu adalah insight bagaimana komunikasi bisnis bisa dilakukan. Selamat datang di era digitalisasi. Sudah saatnya kita semakin maju dengan digital dan bisa berpositif thinking dan bekerja dengan baik dengan area digital ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2022. Semoga tahun baru 2022 memberikan banyak manfaat, banyak kegemilangan, banyak kesuksesan pada semua serta kesehatan untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum